Keraton Yogyakarta Hadiningrat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu dari sedikit kerajaan yang tersisa di Indonesia. Di kerajaan yang terletak di Pulau Jawa ini, ribuan orang mengabdi untuk Raja dan Kesultanan Yogyakarta tanpa mengharap imbalan materi. Apa yang membuat mereka rela mengabdi? Reporter Mahfud Effendi menemui abdi dalam keraton dan menyusun laporannya untuk Anda. Jika Anda berkunjung ke Keraton Yogyakarta Hadiningrat di Provinsi Yogyakarta, Indonesia, Anda akan sering menjumpai orang-orang yang mengenakan pakaian adat Jawa. Mereka adalah para abdi dalam Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau lebih dikenal dengan Keraton Yogyakarta. Muhammad Bakri Iskandar adalah salah satu abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Kecintaannya kepada budaya serta keinginannya mencari ketentraman jiwa membuat Bakri rela mengabdikan diri sebagai abdi dalam sejak tahun 2006. Ya, niat saya jadi abdi dalam itu yang pertama adalah untuk mengabdi kepada budaya bangsa, khususnya budaya Jawa, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencari ketentraman hidup, mencari berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya diberi hidup sehat, panjang usia, dan bermanfaat. Saat ini tercatat ada sekitar 3.000 orang abdi dalam seperti Bakri. Meski mengabdi untuk keraton, para abdi dalam bukanlah pelayan raja maupun keluarga kerajaan. Abdi dalam itu sebetulnya adalah abdi budaya. Artinya abdi budaya itu bahwa adanya abdi dalam itu adalah pendukung budaya. Ini yang jelas. Jadi sebetulnya dengan adanya abdi dalam itu adanya sultan dan sebagainya itu. Jadi keberadaan sultan itu juga sangat terkait dengan adanya abdi dalam itu. Sebab itu merupakan pendukung utamanya. Dalam catatan sejarah, para abdi dalam sudah ada sejak kali pertama keraton didirikan pada abad 18. Pada mulanya mereka ada untuk melayani raja dan keraton. Seiring waktu berjalan, tujuan keberadaan pengabdian para abdi dalam ini berubah. Dan dulu itu yang namanya keraton itu kan kerajaan, negara. Jadi saya katakan tadi di depan, pengabdian kepada negara itu kepada keraton, kepada sultan. Ya. Tapi sekarang diformat sebagai abdi budaya. Karena keraton ini keberadaannya karena budaya. Nah, yang pemerintahnya sudah menjadi daerah istimewa Yogyakarta itu. Pengabdian para abdi dalam bukanlah tanpa balas. Pihak keraton memberikan upah atau yang dikenal dengan sebutan kekucah dalam abdi dalam, khususnya abdi dalam punakawan. Sultan memang memberikan mereka itu ya sekuat atau sekemampuan keraton juga. Dan sekali lagi mereka tidak mengharapkan adanya imbalan yang seperti itu. Saya yang tertinggi di situ ya. Bupati Nayoko itu kan tertinggi ya. Seorang kepimpinan instansi di situ. Itu saja terima kekucah dalamnya ini. Ya, kalau di luar dikatakan gaji itu 140.000. Iya, per bulan. Iya, nah, coba saja. Oh, itu sudah tinggi. Itu paling tinggi itu. Ya, sudah bisa dibayangkan. Meski jumlah kekucah dalam yang jauh dari kata cukup, para abdi dalam tidak pernah mempermasalahkannya. Penghormatan terhadap raja dan serta keinginan mengabdi untuk raja dinilai menjadi penyebabnya. Yang abdi dalam yang betul-betul loyalis pada keraton itu, dia itu mencari satu ketenteraman hati, kesejahteraan dalam bentuk yang lain dan tidak bisa diukur dari material. Yang ini masih banyak ada di keraton, bahkan tidak mempersoalkan apakah gajinya itu
di atas atau di bawah UMR yang berkembang di luar seperti buruh misalnya, itu tidak pernah mempersoalkan semacam ini. Ini yang penting bagi keraton di dalam melangsungkan pengelolaannya. Sebagai abdi dalam keperajaan, Bakri tidak mendapatkan kekucah dalam. Namun bagi Bakri yang terpenting bagi dirinya adalah mengabdi kepada budaya. Pengabdian itu bagi saya benar-benar tanpa minta apapun, tanpa minta imbalan apapun. Jadi nurani, bersih, niatnya mengabdi kepada budaya. Kepada budaya, khususnya ya budaya Jawa ini. Budaya Jawa khusus Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi pengabdian ini murni tanpa pamrih. Bakri adalah satu bagian dari budaya abdi dalam yang telah berlangsung selama berabad-abad. Budaya abdi dalam diyakini akan terus ada jika institusi keraton mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Muhammad Bakri Iskandar dan Enggar Pikantoyo adalah dua dari banyak abdi dalam di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kecintaan pada raja dan kebudayaan Yogyakarta membuat keduanya rela mengabdikan diri sebagai abdi dalam. Ketenangan jiwa juga menjadi alasan mereka mengabdi kepada penerus kerajaan Mataram ini. Bagaimana kehidupan keduanya sebagai abdi dalam? Berikut liputannya. Siang itu seperti pada hari Selasa dan Rabu tiap pekannya, Muhammad Bakri Iskandar bertugas di tepas Dworopuro Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pria berusia 61 tahun yang akrab dipanggil Bakri ini adalah abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Sejak pertama menjadi abdi dalam pada tahun 2006, Bakri diminta membantu administrasi di kantor tersebut. Enggak tiap hari. Ke keraton itu hanya, kalau di sini kebetulan ada sampiran untuk membantu di kantor ini, kantor Dworopuro itu namanya tepas Dworopuro di sini. Ini seminggu 2 kali, yaitu pada hari Selasa hari ini dan besok hari Rabu. Jadi samping sowan bekti, namanya sowan bekti itu ada namanya itu disuruh biantu untuk mengerjakan administrasi masalah keraton. Ini seminggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan Rabu. Menjadi abdi dalam merupakan cita-cita Bakri yang sudah lama terpendam di hatinya. Keinginan Bakri tersebut baru bisa terwujud setelah ia pensiun dari Dinas Pendidikan Kota Magelang. Dulu ketika pensiun itu sudah bekerja berat untuk mencari nafkah, mencukupi keluarga, anak, dan seterusnya. Sekarang sudah tidak punya beban lagi, anak-anak semuanya sudah jadi orang, sehingga perlu saya untuk menenteramkan diri, mencari ketentraman yang ada di keraton ini, di samping mencari ketentraman yang tujuan utama adalah melestarikan kebudayaan Jawa. Mbak Gayung bersambut keinginan Bakri untuk menjadi abdi dalam mendapat dukungan dari keluarga. Istri Bakri, Siti Karsilah, menyambut baik keinginan sang suami untuk abdi dalam. Oh bagus itu Mas, saya dukung. Karena yang namanya abdi dalam itu melestarikan budaya Jawa. Dan kita orang Jawa harus dapat melestarikan budaya Jawa. Dan kita harus tahu bagaimana adat keraton itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu adat keraton, pasti kita orang Jawa kalau jalan merunduk. Tidak ada bayaran untuk pengabdian Bakri. Sebagai abdi dalam keperajaan, Bakri tidak mendapat bayaran atau kekucah dalam dari keraton. Tapi Bakri dan istrinya Siti Karsilah tetap merasa senang bisa mengabdi untuk keraton. Oh enggak sama sekali. Ya dibayar dari negara itu, pensiunan negara itu. Kalau yang Punokawan itu dikasih, namun juga tidak seberapa. Tidak seberapa. Enggak ada apa-apanya, benar-benar murni. Murni pengabdian, murni tanpa pamrih, tulus. Anak saya kelahiran
Abdi dalam keraton tidak hanya dari kalangan tua seperti Bakri, tapi ada juga mereka yang masih terbilang muda. Salah satunya adalah Enggar Pikantoyo yang masih berusia 40 tahun. Enggar menjadi abdi dalam sejak tahun 2002 atau saat usianya masih 30 tahun. Ya, awalnya pada tahun 2001 itu sudah terpikirkan ada beberapa kerabat keraton yang saat itu memikirkan bagaimana untuk melestarikan peninggalan yang berbentuk pusaka semacam keris tombak dan seterusnya. Karena saat itu dipikirkan pentingnya pendataan dan perawatan benda-benda pusaka tersebut. Nah, kebetulan karena saya mempunyai keahlian di bidang itu, dipandang memiliki keahlian di bidang perawatan pusaka seperti keris tombak dan seterusnya, akhirnya saya diminta untuk mengajukan lamaran menjadi abdi dalem keraton. Enggar bertugas di Tepas Keprajuritan Wahana Sarta Kriya Keraton Yogyakarta. Selain mengurusi administrasi keprajuritan, Enggar yang bergelar Kanjeng Raden Temenggung Kusumo Negoro ini bertugas di Dinas Pariwisata. Enggar mengaku abdi dalam bukanlah profesi pertama yang ia jalani. Sebelumnya ia pernah bekerja di tempat lain. Oh iya, saya juga bekerja di beberapa perusahaan itu yang saya pernah bekerja beberapa kali. Jadi ada di tempat ini, nanti hanya setahun atau 2 tahun nanti keluar lagi cari kerja lagi, seterusnya seperti itu. Sampai akhirnya saya menetap menjadi abdi dalem. Enggar tak pernah menyesal dengan keputusannya memilih menjadi abdi dalem. Bagi Enggar, keraton sebagai tempatnya mengabdi adalah gudang ilmu yang tidak pernah habis. Sejak semula saya pencinta kebudayaan. Dan keraton adalah pusat budaya. Keraton itu buku yang tidak habis untuk dibaca. Buku berjalan yang tidak habis dibaca sampai kapanpun. Enggar dan Bakri adalah dua sosok yang berbeda, tapi mereka punya kesamaan. Keduanya sama-sama memilih untuk mengabdi sebagai abdi dalem. Pengabdian kepada keraton sama dengan pengabdian kepada budaya. Pengabdian itu bagi saya benar-benar tanpa minta apapun, tanpa minta imbalan apapun. Jadi nurani, bersih, niatnya mengabdi kepada budaya. Kepada budaya, khususnya budaya Jawa ini. Budaya Jawa khusus Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi pengabdian ini murni tanpa pamrih. Selama hayat di kandung badan, saya masih, pengabdian saya masih dipandang diterima di keraton, ya saya akan mengabdi di keraton. Insya Allah saya jadi abdi dalem seumur-umur sampai habis masa usia saya.